Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan hadirkan satu informasi atau berita yang dimuat atau kita ambilkan di CNN Indonesia ya, tanggal 29 Mei 2023 tentang berkaitan masalah pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa untuk negara saya bisa cawe-cawe katanya. Tapi apa yang dimaksud cawe-cawe di bidang apa? Cawe-cawe apakah dalam konteks pemilu atau apa? Kita nanti akan sampaikan, kita bacakan berita ini sebentar lagi. Saudara sekalian, soal cawe-cawe, kata cawe-cawe ikut campur lah. Ikut urus tentang siapa capres yang akan datang. Ini sempat viral dan ramai di bulan-bulan kemarin. Karena Jokowi sebagai presiden ikut menggalang dukungan partai-partai, mau membentuk koalisi-koalisi besar sebelumnya yang sudah kita sama-sama saksikan sejak dari bulan Ramadan yang lalu, bahkan jauh sebelumnya itu, mencoba untuk mengarahkan partai-partai supaya kalau bisa 2 calon saja di Pilpres yang akan datang. Dan 2 calon itu adalah orang dia semua, yaitu Ganjar dan Prabowo, dianggap Ganjar dan Prabowo. Karena itu kemudian dikritik banyak pihak, bahkan ada yang tidak dengar itu, bahkan koalisi yang dibentuknya diarahkan itu juga bubar, misal koalisi Indonesia Bersatu. PDIP juga relatif dan mengikuti cawe-cawe Jokowi. Jadi sebetulnya percuma Pak Jokowi itu melakukan cawe-cawe dalam kaitan itu. Bahkan kita menganggap Pak Jokowi ini sepi gitu ya, mengalami kesepian karena tidak didengar lagi oleh partai yang tadinya mengusungnya, yaitu PDIP terutama, partai sebagai partai besar. Nah, ini kembali dia dalam satu kesempatan dia bicara lagi apakah cawe-cawe yang dia maksud di sini demi negara itu apakah soal lain ataukah soal pemilu atau soal pencapresan lagi yang dia tidak inginkan Anies hadir ya. Jadi dia ingin 2, dia tekan, dan dia ingin Anies tidak boleh ikut di dalam pencapresan di pemilu 2024 yang akan datang. Dan itu kemudian menimbulkan cercaan yang luar biasa, kritik yang luar biasa dari publik terhadapnya, dan diduga bahwa kenapa Anies tidak boleh ikut dan hanya orang-orang Ganjarnya Prabowo misalnya, karena dapat diduga bahwa banyak masalah di negeri ini di bawah kepemimpinan dia, soal korupsi, soal penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya. Itu akan tidak bisa ditutup karena Anies dianggap sebagai orang yang terlalu jujur ya, dan dia orientasinya memimpin itu hanya untuk kepentingan rakyat dan negara, bukan kepentingan yang lainnya. Sehingga itu yang ditakutkan oleh Jokowi dan kawan-kawannya, sehingga apa yang mereka lakukan selama ini, misalnya korupsi, perencanaan yang amburadul dan negeri ini selama pemerintahan dia, itu bisa tidak dilanjutkan, tapi bahkan bisa dibuka sehingga menimbulkan aspek hukum, menimbulkan dampak hukum bagi mereka-mereka yang dianggap apakah sengaja atau lalai dalam mengurus negara selama kurang lebih 10 tahun ini. Itu yang ditakutkan, sehingga Jokowi mau tidak mau terus cawe-cawe walaupun disindir dan dicibir oleh banyak pihak gitu ya, dengan cawe-cawenya juga dengan kualitas yang rendah misalnya. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba untuk membacakan apa yang dimaksud kali ini Jokowi dengan cawe-cawe dia demi negara katanya. Presiden RI Joko Widodo mengakui melakukan cawe-cawe dalam politik, namun itu disebutnya sebagai kepentingan negara. Disebut kepentingan negara, padahal orang bisa jadi mengatakan kepentingan dirinya dan keluarganya dan kroninya untuk supaya misalnya ya, kalau dia dukung capres, misalnya kalau Anies dia terpilih atau Anies tidak lolos dalam Pilpres, dia merasa aman dengan Prabowo dan Ganjar, hanya 2 capres gitu loh. Nah, isu cawe-cawe mencuat usai Jokowi mengumpulkan 6 ketua umum partai politik di istana untuk membahas politik. Sebetulnya bukan di istana saja, jauh sebelumnya ketika mencoba untuk membentuk 5 partai koalisi besar ya di bulan Ramadan itu dari situ, bahkan sebelumnya juga sudah. Cuma kencangnya lagi kan, jadi berkesinambungan isu itu muncul gitu.
Jadi cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif. Masa tidak boleh, kata dia. Masa tidak boleh berpolitik. Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini saya bisa cawe-cawe. Ya kalau Anda cawe-cawe dalam konteks negara, tidak boleh Anda menghalangi orang untuk capres. Tidak boleh juga Anda memihak ke salah satu capres yang di apa namanya? Yang akan bertarung di Pilpres 2024 yang akan datang. Karena Anda sebagai kepala negara, Pak Jokowi, Anda harus menegakkan konstitusi. Anda mengatakan bahwa tidak ada konstitusi yang dilanggar. Padahal jelas konstitusi itu, pemerintah itu harus di tengah. Karena pemerintah pelaksana konstitusi. Ya. Konstitusi mengatakan bahwa di pemilu itu, asasnya itu langsung umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Jadi Anda harus menempatkan diri secara seimbang di antara kompetitor-kompetitor yang akan datang, sehingga Anda sebagai kepala negara posisi Anda di situ. Nah, pantas orang mengatakan, bahkan Rocky Gerung mengatakan Pak Jokowi tidak paham Pancasila dan konstitusi. Ya karena Anda secara terbuka seakan-akan Anda ini tidak memahami posisi Anda sebagai presiden. Ya, kalau Anda cawe-cawe menghalangi orang untuk capres, kemudian menggunakan kekuatan kabinet Anda untuk mengelobi partai-partai supaya jangan mencalonkan Anies, kemudian ada menggunakan misalnya lembaga hukum untuk menghalangi capres tertentu, atau menyuruh orang mencuri atau merampok partai orang lain, itu kepala staf Anda membiarkan. Ini kan siapa yang percaya Anda berkata jujur seperti yang Anda ungkapkan itu? Pantaslah PDIP sendiri itu tidak mendengarkan Anda lagi ketika Anda masih presiden. Karena mungkin banyak hal yang komitmen Anda tidak tunaikan dengan PDIP sebagai partai besar, sebagai partai pengusung yang pertama, yang sehingga Anda tidak didengarkan lagi. Apa yang Anda sampaikan ke Ibu Mega dan kawan-kawannya di PDIP, mereka tidak dengarkan lagi. Dan lain-lain sebagainya, termasuk Pak Surya Paloh. Ya karena sikap presiden seperti ini gitu ya. Jadi tidak ada konstitusi yang dilanggar. Jelas sebagai kepala negara melanggar konstitusi kok. Lo tanya kepada ahli-ahli tata negara. Anda sudah terlalu banyak melanggar konstitusi, saudara sekalian. Apalagi kalau Anda ikut campur mengatur Pilpres. Jelas sebagai kepala negara menggunakan jabatan Anda sebagai presiden melanggar konstitusi. Nah, kemudian Jokowi menjelaskan Indonesia butuh keberlanjutan pembangunan untuk menjadi negara maju. Dia berkata harus ada sosok pemimpin yang melanjutkan berbagai pembangunan saat ini. Ya, jelas bahwa dia memihak ini, melanggar konstitusi Pak Jokowi. Ya, memang inilah Pak Jokowi kalau pantas Pak Rocky Gerung dan para intelektual yang lain bahwa kapasitas Pak Jokowi terlalu kecil untuk memahami memimpin Indonesia, bahkan juga tidak mampu memahami apa yang dipesankan oleh konstitusi. Sayang ya, Pak Jokowi masih ini melanjutkan pembangunan. Semua presiden, calon presiden punya tanggung jawab melanjutkan pembangunan. Yang tidak boleh dilanjutkan utang yang bertumpuk-tumpuk, yang tidak rasional seperti yang diwariskan oleh Jokowi. Yang tidak boleh itu mewariskan korupsi. Yang tidak boleh itu mewariskan ketidakadilan di masyarakat. Yang Pak Jokowi sendiri tidak bikin, ya hanya membela. Yang tidak boleh itu mewariskan pemihakan terhadap oligarki yang Pak Jokowi bikin. Yang tidak boleh itu melakukan membangun pembangunan tanpa perencanaan dan ugal-ugalan sifatnya seperti IKN dan lain sebagainya, tanpa perencanaan yang matang. Yang tidak boleh itu impor gila-gilaan. Yang tidak boleh diwariskan itu impor tenaga kerja gila-gilaan dan anak negara dibiarkan terlantar. Inilah kan sebetulnya Pak Jokowi bikin dan lain-lain sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Apakah hal-hal yang begini ini mau dilanjutkan? Saya kira siapapun tidak akan mau, termasuk yang mungkin Bapak kehendaki calon presiden itu. Tetapi saya kira saudara sekalian, Pak Jokowi ini memang ini sudah terlalu berat. Dia ketakutan memang. Sangat ketakutan, sehingga dia mau tidak mau ikut mengatur. Mau dukung Ganjar sudah dibina oleh PDIP, kan artinya Ganjar tidak boleh melaksanakan
apa namanya, cara-cara membangun atau kebiasaan yang dilakukan, kepemimpinan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya. Tidak boleh melanjutkan pembangunan yang berantakan atau dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Perencanaannya tidak matang, utang menumpuk, utang negara gila-gilaan, impor gila-gilaan. Itu mungkin sudah di briefing oleh PDIP, dan karena itu Pak Jokowi khawatir juga. Jangan-jangan kalau Ganjar didukung, Ganjar menang, Ganjar tidak loyal terhadap Pak Jokowi. Demikian juga Pak Prabowo. Ya sudah, kalau Prabowo tuh ya seorang tentara yang pasti kalau dia yang jadi, mungkin ada hal-hal, mungkin secara pribadi ya, dia bisa memberi pelindungan terhadap calon presiden yang melakukan kesalahan-kesalahan besar. Tetapi dalam konteks pembangunan pasti ada koreksi dong. Nah kalau Anies juga tidak mungkin dia tidak, kalau Pak Jokowi itu tidak salah melakukan kejahatan terhadap negara, kalau Pak Jokowi tidak melakukan kejahatan negara, tidak bisa dilindungi oleh rakyat, pasti protes. Tetapi kalau dia tidak melakukan kejahatan terhadap negara, tentunya tidak akan dia apa-apakan. Dan tentunya dalam konteks pembangunan pasti ada koreksi terhadap seluruh kebijakan yang merugikan rakyat. Melanggar Pancasila, melanggar konstitusi, itu pasti dikoreksi, siapapun. Jadi kalau Anda misalnya mau mengatakan ini demi pembangunan, mana ada. Anda juga waktu ketika menjadi presiden Anda tidak lanjutkan apa yang dilakukan oleh dilakukan oleh Pak SBY kok. Itu soal itu, walaupun terkena kasus itu yang dibangun Menpora itu, yang di Bogor itu, kan banyak hal yang tidak dilanjutkan. Ya pasti ada koreksi. Nah, Jokowi menyebut Indonesia hanya punya waktu 13 tahun untuk memanfaatkan bonus demografi. Ini terus ini. Sudahlah, enggak usah kau bicara ini daripada nanti kau salah pula. Yang bicara yang begini-begini yang jago nih Anies Baswedan. Udahlah. Jokowi mengingatkan tak semua negara berhasil menjadi negara maju meskipun mendapatkan momentum bonus demografi. Udahlah Pak Jokowi, orang tidak percaya. Pak Jokowi kapasitasnya terlalu rendah, mohon maaf ini ya. Biarlah pemimpin yang akan datang yang bicara soal ini. Pemimpin calon-calon presiden. Saya kira Pak Jokowi dan Ganjar kurang-kurang tipis secara kualitatif, mohon maaf ini. Tetapi secara kualitatif yang bisa bicara tentang hal-hal yang bersifat visioner, yang mungkin Pak Anies dan Pak Prabowo. Timnya mereka mereka menguasai bahasa-bahasa dunia ya, bahasa internasional. Sehingga bisa dengan mudah menjelaskan itu ke dunia internasional tentang negara yang dipimpinnya. Dan tipe kepemimpinan yang dipamerkan oleh Pak Jokowi, mohon maaf, selama ini kan lebih banyak bersifat bersifat pencitraan ya, yang tidak bersifat pencitraan yang akhirnya ngefeknya itu adalah kesimpulannya bohong lebih banyak gitu. Kemudian dia mengatakan bahwa beberapa negara yang lepas dari negara berkembang menjadi negara maju seperti Korsel, Taiwan, mereka bisa melompat. Indonesia bisa nggak menjadi negara maju, ucapnya. Istilah melompat ini sejak dari periode pertama Pak Jokowi. Di mana-mana Indonesia bisa melompat, ekonomi bisa melejit. Ternyata kan nol semua, omong kosong semua kan Pak Jokowi. Sudah hampir 10 tahun dan di masa akhir jabatan ini tidak ada kemajuan, bahkan semakin sengsara rakyat. Dan apa yang diucapkan tentang misalnya pengangguran digaji, itu juga omong kosong, hanya konsumsi kampanye gitu ya. Kemudian tidak impor, omong kosong juga. Tidak utang, omong kosong, sekosong-kosongnya omongnya, bohong semua. Tenaga kerja 10 juta, ternyata tenaga kerja asing yang disediakan gitu loh, dan macam-macam. Sehingga Faisal Basri, seorang ekonom senior, mengatakan dalam sektor pengolahan tambang misalnya nikel ya, yang banyak memprioritaskan investor asing dan memberi pembebasan pajak kepada mereka 25 sampai 30 tahun. Faisal Basri mengatakan ini tolol namanya, setolol-tololnya kita sebagai bangsa. Kan pemimpinnya kayak tolol. Bisa dicek itu ininya. Nah, jadi memang ini sudahlah, Pak Jokowi mendingan enggak usah lah urusi hal-hal teknis di ini sampai masa jabatan Anda berakhir di ini. Supaya soft landing lah. Jangan Anda melakukan manuver-manuver yang bisa membuat orang semakin menertawai gitu, tidak percaya. Dan karena survei-survei yang disuruh untuk mempublikasikan sampai 70%, 80%, kita yakin itu omong kosong semua yang dilakukan oleh tipuan yang dilakukan oleh para lembaga survei.
Saudara sekalian, kemudian Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretaris Presiden B.I. Mahmudin menjelaskan yang dimaksud Jokowi dengan cawe-cawe. Dia menyebut Jokowi ingin pemilu terselenggara dengan baik dan aman. Selain itu, ia ingin pemimpin berikutnya bisa meneruskan pembangunan yang telah berjalan. Pembangunan apa yang telah berjalan? Orang dia tidak bangun jalan apa aja. Mau bikin jalan tol, mau bikin jalan-jalan untuk rakyat juga tidak dibikin, cuma jalan nasional cuma 500-an kilometer. Tidak ada yang bisa dilanjutkan dari apa yang dilakukan oleh Jokowi. Banyak yang rusak. Tidak boleh kebijakan itu dilakukan, apalagi kebijakan untuk memihak oligarki, investasi ugal-ugalan, ya. Kemudian bohong-bohong semua kebijakan yang diumumkan itu dilaksanakan, ya. Impor beras, impor garam, impor macam-macam yang sebetulnya itu sebelumnya dijanjikan itu tidak akan lakukan, ternyata semuanya bohong. Kemudian mobil ASMK, bohong semua opini yang disampaikan ininya. Jadi apa yang mau dilanjutkan dari Jokowi? Rakyat tidak dipihaki untuk menegakkan keadilan, distribusi keadilan sosial bagi rakyat tidak dilakukan. Ya tidak ada yang bisa dilakukan. Yang mungkin akan dikoreksi oleh semua pemimpinnya yang terpilih pemimpinnya bila ada pemilu 2024, siapapun yang terpilih akan pasti melakukan koreksi yang besar. Apalagi Pak Jokowi juga tidak lagi dianggap oleh PDIP saya partai, karena ya mungkin banyak hal yang tidak diungkap, yang banyak ya antara kata dengan perbuatan tidak selaras dengan PDIP yang sudah memberi memberi privilege untuk mencalonkan Pak Jokowi, mendukung dan lain sebagainya selama ini, ya. Kemudian dikatakan oleh Deputi Bidang Pers itu, Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lain sebagainya. IKN lagi. Sebelumnya Jokowi menyatakan bahwa mengumpulkan ketua umum partai di Istana Negara tanggal 2 Mei 2003, mereka menggelar pertemuan tertutup selama 2,5 jam. Pertemuan itu dilanjutkan dan pertemuan serupa di kantor DPP PAN. Di PAN ini yang duluan, ya, kantor PAN bulan Ramadan. Sementara di Istana Negara itu setelah Lebaran gitu, ya. Jokowi dan para umum membahas rencana koalisi besar. Ya ini sekarang ya Pak Jokowi kasihan, ya, orang menertawain, ya, Pak Jokowi. Sudahlah Pak Jokowi, tidak usah urus partai, karena pada akhirnya juga orang tidak dengar gitu. Dan terbukti benar bahwa PDIP tidak dengar, dan PDIP tidak ingin Pak Jokowi ikut campur dalam urusan otonomi partai mereka gitu. Jelas. Dan ketika Ganjar memveto, menolak kegiatan negara, ya, yang negara sebagai tuan rumah itu pergelaran U20 menunjukkan jelas itu Pak Jokowi tidak dianggap kok, ditolak gitu. Nah, dalam daya yang tersisa begini Pak Jokowi masih mau juga, sudahlah Pak Jokowi, tidak usah urus itu jalankan pilpres ini dengan sebaik-baiknya, jangan halangi orang, sehingga Pak Jokowi itu siapapun terpilih, apa yang bisa dititipkan oleh Pak Jokowi itu bisa dijalankan dengan baik, walaupun ada koreksi sedikit sana sini. Tetapi kalau Pak Jokowi misalnya masih cawe-cawe yang gak karuan, walaupun tidak didengar oleh partai-partai, terutama PDIP, koalisi PDIP dan koalisi di perubahan, Pak Jokowi nanti susah dan keluarganya ke depan. Ya, jangan kau buang teman-temanmu yang telah mendukung kau selama kurang lebih 10 tahun. Mereka berdarah-darah mendukung kau, mempertaruhkan semua fasilitas mereka seperti Surya Paloh melalui Metro TV dan partainya. Dukung terakhir gara-gara Surya Paloh untuk otonom partai mereka untuk mencalonkan siapa saja, kau bermusuhan. Salah itu berkawan model begitu. Perbaikilah Pak Jokowi. Kalau Anda mau soft landing, perbaikilah hubungan dengan teman-teman. Perbaiki juga situasi negara ini dengan baik, dengan serius, supaya Anda berakhirnya husnul khotimah. Kalau tidak, ya siapapun terpilih akan datang, kamu akan dikorek-korek. Ya, demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.